Dan sebelumnya di ruangan itu dijelaskan tentang siapa itu para sahabat Nabi. Dek, pernah dengar sahabat Nabi? Nah, siapa mereka? Abu Bakar, Umar, betul. Dan di sana dijelaskan bahwasanya para sahabat Nabi adalah orang-orang yang bertemu Nabi, berislam dan wafat dalam keadaan Islam. Kemudian di sini ada salah satu keutamaan para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi dimisalkan seperti bintang di langit. فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة بأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. Ya, Bapak Ibu sekalian, dan di antara para sahabat ada yang bergegas menjawab dakwahnya Nabi di awal munculnya Islam. Mereka lah as-sabiqun al-awwal, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Dan mari kita mengenal mereka di ruangan berikutnya. Silakan. Silakan masuk. Silakan yang laki-laki di samping kiri saya. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة أثنى عليها فأحسن الثناء وقال. Ya, sekali lagi di ruangan ini dijelaskan tentang as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Dan siapakah perempuan yang pertama kali masuk Islam? Khadijah, betul. Siapa Khadijah? Istri pertama baginda Rasulullah. Dan dijelaskan bahwasanya Khadijah seorang istri yang membantu dakwah suaminya dengan jiwa, raga, dan hartanya. Dan Khadijah adalah istri yang sangat dicintai oleh baginda Rasulullah. Sebagai buktinya, Khadijah sering sekali dipuji oleh Rasulullah di depan istri-istrinya yang lain, walaupun Khadijah sudah lama tiada atau sudah lama wafat. Dan di sini kita bisa melihat sebuah ilustrasi yang menggambarkan bagaimana kondisi para sahabat Nabi di awal munculnya Islam. Banyak sekali di antara mereka yang mendapatkan siksaan. Bahkan ada yang sampai dibunuh. Contohnya di sana ada keluarga Yasir, keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak laki-laki. Mereka mendapatkan siksaan yang begitu berat sehingga ayah dan ibunya wafat. Dan Allah pun memberikan kabar gembira berupa surga kepada mereka. Abshiru ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Bergembiralah wahai keluarga Yasir, karena sesungguhnya balasan untuk kalian di akhirat kelak adalah surga. Pertanyaannya, apakah hanya para sahabat Nabi yang mendapatkan siksaan? Tentu jawabannya tidak. Rasulullah pun pernah mendapatkan siksaan. Rasulullah pernah diasingkan, pernah diisolasi selama kurang lebih 3 tahun di lembah Abu Thalib bersama dengan keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Lembah Abu Thalib ini kalau sekarang di samping tempat kelahiran Nabi. Kemudian di sini ada nama-nama para sahabat yang termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Utbah, Sumayyah, perempuan yang pertama kali mati syahid. Yasir, kemudian Ammar. Nah, 3 orang ini adalah keluarga kecil yang disebutkan di sana. Sumayyah ibunya, perempuan yang pertama kali mati syahid. Kemudian Yasir, Ammar, Waraqah bin Naufal, dan Khadijah. Video berikutnya mengisahkan tentang laki-laki yang pertama kali masuk Islam. Kira-kira siapa? Beliau adalah Abdullah bin Abi Quhafah atau yang kita kenal dengan Abu Bakar As-Siddiq. Silakan. Abu Bakar As-Siddiq lahir 2 tahun 6 bulan setelah tahun Gajah, tahun di mana Rasulullah lahir. Jadi Abu Bakar lebih muda dari Nabi sekitar 2,5 tahun. Dijelaskan bahwasanya Abu Bakar sudah menjadi sahabat dekatnya baginda Rasulullah, dan Abu Bakar adalah laki-laki pertama yang masuk Islam tanpa ada sedikit pun keraguan di hatinya. Abu Bakarlah satu-satunya sahabat Nabi yang dipilih oleh Nabi untuk menjadi pengganti Nabi sebagai imam sholat di akhir hayat baginda Rasulullah. Kemudian Abu Bakar Siddiq pernah dipilih oleh Rasulullah untuk menjadi temannya Rasulullah dalam perjalanan hijrah menuju kota Madinah.
Dan ternyata Abu Bakar wafat di hari yang sama seperti wafatnya Rasulullah dan di umur yang sama seperti wafatnya Rasulullah. Abu Bakar wafat di hari Senin dan wafat di umur 63 tahun, sama seperti wafatnya baginda Rasulullah. Dan disinilah Abu Bakar dimakamkan, di sebelahnya makam baginda Rasulullah, yaitu di rumah Aisyah. Sekali lagi di sini Abu Bakar dipilih oleh Rasulullah untuk menjadi teman Rasulullah dalam perjalanan hijrah menuju kota Madinah. Di ruang berikutnya menjelaskan bagaimana perjalanan mereka ketika berhijrah. Silakan. Pak, saya bingung. Iya. Ya silakan yang perempuan di sebelah kiri, yang laki-laki di sebelah kanan. Tapi ada bahasa Inggris. Sekali lagi di ruangan ini dijelaskan tentang bagaimana perjalanan hijrah baginda Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq. Kemudian siapakah yang menggantikan Rasulullah untuk tidur di kasurnya ketika Rasulullah berhijrah? Ali bin Abi Thalib, betul sekali. Ternyata Ali juga diperintahkan oleh Nabi untuk menyerahkan amanat-amanat atau titipan-titipan milik penduduk kota Mekah yang sebelumnya dititipkan kepada baginda Rasulullah. Dan di antara keluarganya Abu Bakar ada yang berkontribusi dalam hijrahnya Nabi, misalnya Abdullah, putranya Abu Bakar yang menjadi mata-matanya Rasulullah. Beliaulah yang mencari informasi tentang situasi dan kondisi kota Mekah ketika Nabi berhijrah. Dan siapakah yang menyuplai makanan? Siapakah yang memberi makanan? Siapa? Asma, putrinya Abu Bakar Siddiq. Ya, kemudian juga ada seorang pengembala kambing yang berkontribusi dalam hijrahnya Nabi. Beliau adalah Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah mengembalakan kambingnya di dekat jalan hijrahnya Nabi. Tujuannya agar menghilangkan jejak baginda Rasulullah. Dan di sini kita bisa melihat ada jalan hijrahnya Nabi. Di sini kota Mekah dan di sana kota Yathrib atau kota Madinah. Ada dua jalan, yang merah dan yang hijau. Yang merah adalah jalan umum atau jalan kafilah-kafilah dagang. Sementara jalan hijrahnya Nabi yang hijau ini, Nabi tidak langsung menuju kota Madinah, akan tetapi menuju sebuah gua dan tinggal di dalamnya selama kurang lebih 3 hari 3 malam. Lantaran beliau dikejar oleh orang-orang musyrikin yang ingin membunuhnya. Pertanyaannya, apakah nama gua tersebut? Gua Hira. Gua Hira atau gua satunya lagi? Gua Thur. Ya betul, kalau Gua Hira tempat menerima wahyu. Nah, di Gua Thur inilah Rasulullah bersembunyi selama kurang lebih 3 hari 3 malam. Ketika itu orang-orang musyrikin yang mengejar Nabi sudah sampai di depan gua. Abu Bakar pun ketakutan, takut jika Rasulullah ditangkap dan dibunuh. Sampai-sampai Abu Bakar mengatakan, wahai Rasulullah, jikalau orang-orang musyrikin ini melihat di bawah kakinya seperti ini, maka kita pun akan ketahuan. Rasulullah pun menenangkan Abu Bakar As-Siddiq dengan mengatakan sebuah perkataan, dan perkataan tersebut diabadikan dalam Al-Quran. Nabi pun berkata, la tahzan innallaha ma'ana, dan perkataan tersebut diabadikan dalam Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, akhirnya baginda Rasulullah pun sampai di kota Yathrib atau kota Madinah. Yang perempuan di sebelah sana. ليس محصورا في ذلك المجلس حين وضع يده على سلمان وقال لو كان الإيمان عند الثريا. Hadirin rahimahullah, ketika Nabi Muhammad sampai di kota Madinah, Nabi pun disambut dengan sambutan yang penuh kehangatan, dengan sambutan yang penuh kegembiraan. Bisa dilihat di sana ada sebuah ilustrasi yang menggambarkan kondisi tersebut. Seluruh penduduk kota Madinah keluar dari rumah-rumah mereka untuk menyambut kehadiran baginda Nabi. Bahkan ada yang menaiki atap-atap rumah mereka. Ada juga yang menaiki pohon kurma. Untuk apa? Untuk menyambut kehadiran baginda Rasulullah. Rasulullah pun sampai pertama kali di perkampungan Amr ibn Auf di dekat sana, di Wadi Bathan. Kemudian Nabi pun membangun masjid yang pertama kali dalam Islam, yaitu masjid apa? Masjid Kuba, betul. Sudah pernah ke sana? Sudah sholat 2 rakaat di sana? Sudah.
Alhamdulillah. Dan siapakah yang tahu apa keutamaannya? انطلقت رحلة الماح في Ya, عرفات ketika kita sholat 2 rakaat di Masjid Kuba, maka pahalanya seperti melaksanakan ibadah umroh. Betul. Nabi pun singgah di sana selama 14 hari, kemudian lakukan perjalanan di hari Jumat menuju kampung berikutnya yang jaraknya kurang lebih 5 km, yaitu di perkampungan Bani Najjar. Kemudian Nabi pun membangun markas, yaitu Masjid Nabawi. Jadi ketika Nabi Muhammad sampai di kota Madinah, Nabi melakukan 2 hal terpenting. Yang pertama adalah membangun markas, yaitu Masjid Nabawi. Dan yang kedua, kira-kira apa yang kedua? وعلامته أنه Yang kedua adalah al-mu'akhah, mempersatukan dan mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Betul. Bisa dilihat kota Madinah adalah kota yang sangat subur, banyak sekali terdapat kebun rumahnya dan kota yang terletak di antara gunung berapi di sebelah sana dan di sebelah sini. Kemudian di sini ada Jabal Uhud, tanda terbesar kota Madinah. Dan Nabi pun bersabda, "La tasubbu ashabi, janganlah kalian menghina sahabat-sahabatku." Kenapa? Karena jikalau kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, maka pahalanya tidak setara dengan infaknya sahabat-sahabat walaupun mereka hanya berinfak segenggam tangan. Kemudian di sampingnya ada Jabal Ainain atau Bukit Dua Mata yang sekarang disebut dengan Jabal Rumah atau Bukit Para Pemanah. Disinilah pernah terjadi pertempuran bersejarah yang dimana kaum muslimin menerima kekalahan pertamanya. Apakah nama pertempuran tersebut dan berapakah sahabat yang mati syahid di pertempuran tersebut? Kita akan mengetahuinya di ruangan berikutnya. Yang laki-laki ke kiri, yang perempuan ke kanan. وفي المدينة جاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالخروج إلى أحد أو القتال في المدينة، فاستقر الرأي على المسير نحو أحد. تحرك الجيش المسلم وقوامه 1000 مقاتل نحو منطقة أحد، وانخذل في الطريق من المنافقين 300 مقاتل بقيادة عبد الله بن أبي بن سلول وبقيادة نبوية فلة. عسكر النبي صلى الله عليه وسلم جاعلا جبل أحد خلفه وجيش المشركين أمامه، فحمى ظهر المسلمين وميمنتهم بجبل أحد. واختار النبي صلى الله عليه وسلم الرماة الماهرين فأمرهم بالصعود على جبل عين. Video ini adalah video yang mengisahkan tentang perang Uhud, perang yang terjadi di tahun 3 Hijriah. Dan salah satu sebab terjadinya perang ini adalah dendam yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin karena mereka kalah di perang sebelumnya, yaitu di perang Badar. Di pihak kaum musyrikin terdapat 2.800 pasukan, sedangkan di pihak pasukan hanya terdapat 200 pasukan, 2.800 pasukan. Terjadilah pertempuran حتى ولت هاربة. itu kemenangan hampir diraih oleh kaum muslimin. Akan tetapi ada di antara para sahabat yang merupakan perintah Nabi, yang merupakan larangan Nabi. Kira-kira apa larangannya? Larangannya adalah agar 50 sahabat tidak turun dari posisi yang ditentukan Nabi, yaitu Bukit Para Pemanah. Rasulullah memerintahkan sekitar 50 pemanah untuk menaiki Bukit Para Pemanah dan melarang mereka agar tidak turun dari bukit tersebut apapun yang terjadi ketika berlangsungnya pertempuran. Disinilah Bukit Para Pemanah, dan ketika para pemanah itu ke bawah, kaum musyrikin memutar arah. Bisa dilihat tadi ada tanda merah, dan ketika kaum musyrikin memutar arah, kaum muslimin pun terkepung. Sebanyak 7 sahabat pun mati syahid di medan pertempuran Uhud ini. Salah satunya adalah pamannya Nabi yang bernama Hamzah. Dan ternyata kabar bahwasanya Rasulullah telah wafat di medan pertempuran Uhud ini. Dan itulah yang menyebabkan semangat para sahabat pun luntur atau melemah, sehingga kemenangan yang tadinya hampir diraih oleh kaum muslimin, kemenangan pun akhirnya diraih oleh kaum musyrikin. استمسك الصحابة في الدفاع عن النبي صلى Di الله sini عليه ada sebuah pelajaran penting, yaitu ketika kita belajar perintah Rasulullah, maka efektifnya akan kembali kepada diri kita masing-masing. Kita yang langsung diadu perhatikan. انسحب جيش المشركين تاركين أرض المعركة، لم يحققوا أهدافهم راجعين إلى مكة. بهذه الميادين يحدث التاريخ الفصل.
Bapak Ibu sekalian, di kota Madinah ternyata tidak hanya sahabat laki-laki yang berkontribusi untuk Islam. Sahabat perempuan pun memiliki kontribusi yang besar untuk Islam. Contohnya di sana ada dua sahabat, Nufaidah dan Ummu Atiyah. Dua orang sahabat yang berprofesi sebagai dokter. Kemudian contohnya di sini ada Ummul Aitam, artinya ibunya anak-anak yatim. Beliau ini membawa kaumnya datang ke kota Madinah untuk berislam secara bersama-sama. Jadi satu kaum berislam semuanya hanya disebabkan oleh satu perempuan, yaitu Ummul Aitam. Contoh lainnya di sini ada Ummu Sulaim, seorang wanita pemberani yang sering mengikuti pertempuran bersama Rasulullah. Dan salah satu keistimewaan Ummu Sulaim ini adalah ketika beliau dilamar oleh Abu Talha, beliau hanya meminta satu mahar. Maharnya hanya keislaman Abu Talha atau keislaman calon suaminya. Kemudian di sini dikisahkan ada ahlu suffah, sahabat-sahabat yang tidak memiliki rumah. Mereka pun tinggal di belakang Masjid Nabawi, dan mereka di sini tidak hanya tidur dan makan, mereka juga menuntut ilmu, sehingga ada yang menjadi ulama yang begitu hebat. Contohnya adalah Abu Hurairah, seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Di sini ada sahabat-sahabat yang tidak memiliki rumah, dan di sana ada sahabat-sahabat yang kaya raya, sahabat-sahabat yang berprofesi sebagai saudagar atau pedagang. Ada 7 orang, Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Talha dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan mereka ini tidak hanya kaya raya, mereka adalah sahabat-sahabat terbaik, sahabat-sahabat yang dijanjikan masuk surga. Al-Ashra al-Mubashirin bil Jannah. 10 orang yang dijanjikan masuk surga, ternyata 7 di antaranya adalah saudagar-saudagar kaya. Jadi para sahabat itu memiliki tingkat derajatnya, dan yang paling tinggi adalah 10 orang yang dijanjikan masuk surga. Dan ternyata 7 orang di antaranya adalah saudagar-saudagar kaya. Di ruang berikutnya mengisahkan kesedihan para sahabat ini. Kota Madinah yang tadinya dinaungi cahaya kebahagiaan, tiba-tiba redup cahayanya. Tiba-tiba seluruh penduduknya dilanda kesedihan yang sangat mendalam, yaitu ketika para sahabat mendengar kabar bahwa baginda Rasulullah telah wafat. Mereka pun sangat sedih. Bagaimana tidak? Mereka kehilangan orang yang telah mengajarkan mereka tentang Islam. Mereka kehilangan orang yang telah mengajarkan mereka tentang jalan menuju surga. Dan di saat itulah banyak sekali para sahabat yang tidak percaya atas kabar wafatnya Nabi. Salah satunya Umar bin Khattab. Sampai-sampai Umar mengatakan, barang siapa yang berkata Nabi telah wafat, maka saya akan pegal kepalanya. Kenapa Umar berkata demikian? Karena saking cintanya Umar kepada baginda Rasulullah. Dan di saat itulah Abu Bakar menenangkan hati para sahabat yang tidak percaya atas kabar wafatnya Nabi. Beliau pun mengutip sebuah ayat, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul, yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah sebagai seorang manusia pasti akan menemui ajalnya. Rasulullah hidup di awal munculnya Islam bersama dengan seorang wanita mulia yang bernama Khadijah, dan di akhir hayatnya beliau pun ditemani oleh seorang wanita mulia lainnya yang bernama Aisyah. Disinilah baginda Rasulullah dimakamkan di rumahnya Aisyah. Terdapat tulisannya Rasulullah, di sebelahnya Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Posisinya kurang lebih seperti tangga. Abu Bakar kepalanya hampir setara dengan bahu Rasulullah, dan Umar bin Khattab kepalanya hampir setara dengan bahunya Abu Bakar Siddiq. Perjuangan Islam pun tidak selesai dengan wafatnya baginda Rasulullah. Perjuangan pun dilanjutkan oleh para sahabatnya, termasuk Khulafaur Rasyidin. Siapa sajakah mereka dan apa sajakah kontribusi mereka untuk Islam? Mari kita mengetahuinya di ruang berikut. Abu Bakar, Umar bin Khattab, habis Umar siapa? Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Sekali lagi kontribusi yang mereka lakukan untuk Islam sangat besar sekali. Dan yang terbesar ada 2 hal. Yang pertama adalah beriddah, memerangi orang-orang yang murtad dan memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Kenapa mereka perlu diperangi? Karena mereka bisa merusak Islam dari dalam. Dan kontribusi mereka yang terbesar dalam hal keilmuan yaitu jamul Quran, mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf.
Dan di ruang berikutnya kita akan melihat salah satu replika Al-Quran yang ditulis di masa Utsman bin Affan. وصناع التاريخ البشري والمستقبل حيث نشروا النور والحضارة في آفاق الأعمار. Di sini kita bisa melihat salah satu bentuk hasil dari perjuangan para sahabat dalam menjaga Islam. Salah satu bentuk hasil dari perjuangan para sahabat dalam menjaga Al-Quran. Di depan kita ini adalah Al-Quran yang dinisbatkan kepada Utsman bin Affan. Kata lainnya adalah replika Al-Quran yang ditulis di zaman Utsman bin Affan, khalifah yang ketiga. Ditulis dengan khat kufi lama. Bisa dilihat belum ada titiknya dan juga belum ada syakelnya, Arab gundul. Sekali lagi ini hanya replika dan yang asli terdapat di Museum Topkapi, Turki. Kemudian yang terakhir sabda Nabi, Anta ma'aman ahbabta. Kalian di akhirat kelak akan bersama dengan orang yang kalian cintai. Maka jika kita ingin bersama dengan Rasulullah dan para sahabatnya di akhirat kelak, kita harus mencintai mereka dengan mengikuti jalan hidup mereka. Bapak Ibu sekalian, demikianlah kurang lebihnya, mohon maaf. Mari kita lanjutkan ke ruang berikutnya. Ustadznya, siapa ustadznya? Beliau satu lagi. Silakan. Bapak Ibu sekalian, silakan. Di sini kita menyediakan Al-Quran yang bisa diwakafkan di Masjidil Haram atau bahkan Masjid Nabawi. Produksi asli kota Madinah, aman tersimpan jika diwakafkan di Masjidil Haram atau bahkan Masjid Nabawi. Kenapa? Ini karena ada capnya Mujamma' Malik Fahad, produksi asli kota Madinah. Harga satunya 35, kalau beli 3 100 rial. Ada juga sajadah motif raudhah, motif kiswa Ka'bah juga ada. Kemudian parfum, kurma dan sebagainya. Silakan Bapak Ibu sekalian. Yang mau beli Al-Quran yuk. Yang mau Al-Quran 135, kalau beli 3 100. Ini wakaf Makkah, mushaf ini bisa diwakafkan di Masjidil Haram 135, 300. 300. Wakaf Makkah Madinah. Ini ribu halal. Kalau beli 1 35, kalau beli 2 70, kalau beli 3 100. Rasul. Lazim Makkah. Silakan wakaf Al-Quran. Ayo silakan ini. Mau taruh sendiri. Nomor titip di sini. Kan nitip aja. Emang itu pintu masjid. Semua masjid. 3 itu 200. Masjid ini. Ya, kerjaan. 2 orang ini ya. Ini kalau masuk ke mana yang mana aja ya?